Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syafriuddin dari kelas X. Saya ingin menjelaskan tentang programan web berbasis CMS. Saya aktifkan examnya. Di sini yang judul yang saya ambil adalah tentang web handphone. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang web handphone, apa itu web handphone, dan ini adalah jurnal yang saya buat. Untuk pengertian handphone, saya tulis di sini adalah yaitu telepon genggam atau telepon seluler disingkat ponsel atau handphone disingkat HP adalah perangkat telekomunikasi yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan dan konvensional, saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana. Ataupun dalam bahasa Inggris disebut portable atau mobile phone. Dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Dan tidak lagi menggunakan kabel. Saat ini Indonesia mempunyai 2 jaringan telepon, yaitu nirkabel sistem GSM dan sistem CDMA. Menurut para ahli, menurut Thomas C. dan Misty E., yang sebagai contoh saya akan membacakan satu di sini. Handphone merupakan telepon yang menyediakan fungsi asisten personal serta fasilitas internet connecting yang bisa menghubungkan pengguna dengan dunia maya, seperti melalui media sosial dan lain-lain. Yang melalui media sosial ini, manusia bisa berinteraksi dengan banyak orang sekaligus. Adapun sejarah dari handphone, perkembangan handphone adalah penemu telepon genggam yang pertama adalah bernama Martin Cooper, seorang karyawan Motorola, yaitu salah satu merek handphone pada tanggal 3 April 1973. Dia pun bekerja dan merupakan salah satu karyawan di divisi tempat Cooper bekerja. Dan model yang pertama yang dia temukan adalah yang bernama Dynatec. Telepon genggam yang ditemukan oleh Cooper memiliki berat 30 ons atau 800 gram. Dan Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana masukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya. Namun akhirnya, sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan dengan total bobot seberat 2 kg. Untuk memproduksinya, Motorola membutuhkan biaya setara dengan 1 juta US dollar pada tahun 1983. Telepon genggam portable berharga 4.000 atau 36 juta US dollar, setara dengan 10.000 atau sekitar 10 juta rupiah. Adapun fungsi-fungsi dan fitur dalam handphone, selain berfungsi melakukan menerima panggilan telepon genggam umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat, short messaging service, SMS. Ada pula penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga 3G dengan menambahkan jasa videografi sebagai alat pembayaran maupun untuk televisi daring di telepon genggam mereka. Sekarang telepon genggam menjadi gawai multifungsi. Dan adapun telepon genggamnya sekarang yaitu bisa siaran radio,
televisi, perangkat lunak komputer MP3, video, kamera digital, dan layanan internet seperti WAP, GPRS, 3G, 4G, dan sampai yang sekarang terbaru adalah 5G. Selain fitur-fitur tersebut, telepon genggam sekarang sudah menanamkan fitur komputer. Jadi di telepon genggam tersebut, orang bisa mengubah fungsi telepon genggam tersebut menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu para pebisnis untuk melakukan semua pekerjaan di suatu tempat dan membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu singkat. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis handphone. Jenis-jenis telepon genggam berdasarkan fungsi seperti telepon genggam bisnis, telepon genggam hiburan, telepon genggam mode, telepon genggam standar. Telepon genggam bisnis biasanya telepon genggam yang telah dimiliki kemampuan tergolong telepon cerdas, yaitu bisa segalanya. Berbagai aplikasi bisnis terdapat dalam telepon genggam ini dan dapat membuat pekerjaan kantor Anda dapat dilihat dan dikerjakan dalam sebuah telepon genggam. Telepon genggam hiburan contohnya, di mana semua aktivitas yang berhubungan dengan musik, seni, foto sosial, dan lainnya dapat Anda atasi dengan sebuah telepon genggam. Telepon genggam mode, yaitu sebuah telepon genggam mode dapat berharga berkali-kali lipat dari harga telepon genggam tercanggih. Dewasa ini dapat ditemukan telepon genggam yang berharga lebih mahal dari sebuah kendaraan, bahkan lebih mahal dari harga sebuah rumah, yaitu seperti handphone flagship. Kemudian ada telepon genggam standar. Telepon genggam jenis ini diperuntukkan untuk Anda menginginkan telepon genggam yang sederhana. Fitur yang disematkan dalam telepon genggam ini merupakan fitur inti tanpa teknologi baru yang relatif rumit. Kemudian perkembangan handphone. Perkembangan handphone yang bisa kita lihat dari gambar berikut. Dari telepon yang jadul sampai telepon yang genggam yang sangat cerdas seperti sekarang. Perkembangan handphone dari generasi ke generasi. Yang awal ada generasi O, yang di iTalki STR536. Telepon genggam ini atau handphone ini yaitu ia menggunakan radio atau jaringannya radio menjadi dua arah frekuensi modulator FM yang digunakan untuk berperang oleh tentara zaman dahulu dengan model yang ditalki SCR536 yang oleh Kelvin Manufacturing Corporation, sekarang Motorola, dan pabrikan yang membuatnya adalah Motorola, dan beratnya sekitar 35 pon dan dapat bekerja secara efektif operasi sampai 10-20 mil jarak jangkau jaringannya. Telepon genggam pertama yaitu generasi 1G. 1G merupakan telepon genggam pertama yang sebenarnya yang ditemukan oleh Martin Cooper dari Motorola Corp. Kemudian generasi kedua yaitu pada tahun 1996 generasi 2G, telepon genggam 2G, yaitu di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan GSM. GSM menggunakan frekuensi standar 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz. Pada generasi 2G, sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. Kemudian generasi ketiga yaitu ponsel cerdas 3G. Generasi ini disebut 3G karena jangkauannya lebih luas, termasuk internet, dan bisa juga video call berteknologi tinggi. Dalam 3G terdapat 3 standar dunia telekomunikasi, yaitu NH, DTRAD, GSM Evolution, 8G,
widespread CDMA dan CDMA 2000, CDMA 2000. Itu yang sedikit lagi mendekati fungsi komputer personal. Sistem operasi yang digunakan antara lain Android, iOS, Symbian, dan Windows Mobile. Kemudian generasi keempat yaitu yang generasi yang kita gunakan yang sekarang, generasi 4G. Nirkabel yang telah ada termasuk wireless broadband Wibro, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. Sistem 4G merupakan teknologi yang sangat berkembang jauh dari teknologi 3G, yaitu penggunaan kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. Dan terakhir, 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conference dan online game dan lain-lain. Generasi kelima yaitu generasi yang terbaru yang disebut juga 5th generation 5G. Di Indonesia sudah masuk tetapi hanya hanya di kota-kota besar saja, tidak seluruh Indonesia, masih belum menjangkau ke seluruh Indonesia. Yaitu kita kembali lagi 5G yaitu perkembangan dari 4G, yaitu generasi yang terbaru dan yang sangat maju. Dan dalam generasi 5G ini dia kecepatannya sangat cepat, lebih dari 4G. Teknologi generasi kelima ini direncanakan akan dirilis untuk sistem operasi seluler pada tahun 2020. Sehingga saat ini terlalu dini untuk mengetahui seperti apa teknologi 5G tersebut. Nah, dan dari itu tidak semuanya kita di negara kita Indonesia ini merasakan 5G. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan perkataan, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.